Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1741 sampai bab 1745. Kali ini, negeri Elang Perang benar-benar membayar harganya. Undang semua orang tua ini keluar dari gunung. Meskipun ini adalah kartu truf kerajaan Elang Perang, namun tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Namun sekarang adalah momen paling kritis bagi mereka. Jika ini terus berlanjut, negara Elang Perang akan menjadi aib dan statusnya sebagai negara adidaya di dunia tidak akan dipertahankan. 4 orang kuat dari surga ketujuh sudah menunggu Ye Junlin. Yang pertama, seluruh orang berada dalam kabut hitam, dan tubuhnya tidak terlihat jelas sama sekali. Dia adalah pemimpin organisasi pembunuh dewa, sebuah organisasi pembunuh yang berspesialisasi dalam memburu pembangkit tenaga listrik tertinggi, dengan nama Sandi Sadomen. Kekuatan surgawi ketujuh, dan memiliki teknik pembunuhan paling kuat. Ia bisa berbaur dengan objek lingkungan apapun. Dia pernah memburu dan membunuh 3 orang kuat dari surga ketujuh. Yang kedua adalah makhluk seukuran gunung, dengan tubuh lebih dari 2 meter, dan ditutupi warna merah. Dia digunakan oleh organisasi rahasia untuk menguji berbagai obat dan serum sejak dia masih kecil, dan tubuhnya kemudian bermutasi. Dia sangat kuat dan kebal secara fisik, menjadikannya monster yang tidak bisa dibunuh. Nama kode naga setan. Yang ketiga adalah seorang pria yang memakai mesya ringan. Dia memiliki kecepatan beberapa kali lipat kecepatan suara dan secepat kilat. Dengan nama Sandi Dewa Petir, yang keempat adalah seorang gadis pirang berpakaian minim dengan penampilan yang manis. Tapi dia adalah seorang penyihir barat yang membangkitkan kekuatan super di suku primitif sejak dia masih kecil. Memiliki kekuatan ajaib, ia mengaku mampu mengendalikan segala sesuatu. Nama kode Miko, keempat orang ini semuanya adalah harta nasional. Ini juga merupakan kartu truf yang nyata. Saat ini, keempat orang itu diberangkatkan hanya untuk menghentikan Ye Junlin. Hal ini menunjukkan tekad War Eagle Nation. Ye Junlin berjalan jauh, saya menemukan semakin sedikit orang yang memblokir saya. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang tersisa. Su Zhengji, yang baru saja bangun, patah hati saat melihat ini. Apakah dia telah ditinggalkan oleh kerajaan Elang Perang? Faktanya, Su Zhengji juga memahaminya di dalam hatinya. Pada titik ini, kerajaan Elang Perang hanya untuk reputasi, dan ini bukan soal nilainya. Namun, Ye Junlin berhenti dan berteriak ke depan, "Keluar, aku melihatmu." Begitu dia selesai berbicara, 3 sosok muncul di depannya. Penyihir, naga, dan dewa petir. Hanya manusia bayangan yang hilang. Dia adalah dewa pembunuh, jadi tentu saja dia tidak bisa diekspos. Surga ketujuh, 3 yang surgawi ketujuh. Seluruh dunia kembali terkejut. Kerajaan Elang Perang memang kuat dan dapat mengirimkan beberapa prajurit tingkat 7 sesuka hati. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki negara lain. Bahkan Daxia pun iri. Tapi yang lebih diperhatikan semua orang adalah apakah Ye Junlin bisa memblokir serangan 4 prajurit tingkat 7. Ketiga penyihir itu saling memandang dan berkata, "Mulai." Segera setelah mereka selesai berbicara, penyihir itu mulai menggunakan sihirnya. Tiba-tiba, lingkungan di depan Ye Junlin berubah. Hutan dataran tinggi sudah tidak ada lagi, digantikan oleh laut yang bergejolak dan tak berujung. Dia berada di tengah badai, tidak bisa diam. Perubahan lingkungan yang tiba-tiba ini membuatnya sangat tidak nyaman. Ini adalah kemampuan penyihir untuk mengendalikan segala sesuatu dan mengubah lingkungan. Di saat yang sama, Dewa Petir bergerak, dampaknya dimulai dengan kecepatan melebihi 5 kali kecepatan suara. Apa yang ingin dia lakukan adalah menyelamatkan kedua Jefferson secara instan dan membawa naga ajaib itu ke Ye Junlin. Dewa Petir terlalu cepat. Dalam sekejap, naga ajaib itu dibawa ke Ye Junlin, dan Su Zhengji serta Jefferson dibawa pergi pada saat yang bersamaan. Boom! Naga iblis terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa.
Dia mengklaim dapat menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Dia meninju Ye Junlin dengan kekuatan terkuat. Di saat yang sama, manusia bayangan muncul dari kegelapan dan menusuk secara tiba-tiba. Keempat orang kuat ini bekerja sama secara diam-diam dan terhubung dengan sempurna. Dan saling menjaga untuk memaksimalkan kelebihan masing-masing. Menyelamatkan orang dan membunuh orang sekaligus. Setiap orang yang memperhatikan pertempuran ini merasa ketakutan. Betapa menakutkannya pemandangan jika empat orang kuat dari surga ketujuh bertindak bersama. Saya khawatir Ye Junlin adalah satu-satunya yang mendapat perlakuan seperti ini. Negara Lang Perang bertekad untuk mempertahankan orang. Keempat orang ini sebenarnya adalah kartu truf Biro Perisai Langit, mereka semua telah menggunakannya. Sekarang pria misterius itu benar-benar putus asa. Setelah menerima berita tersebut, Yan Longwei hati semua orang menjadi dingin. Mereka memahami bahwa Biro Perisai Langit setara dengan keberadaan klan Baolong di Daxia. Memiliki kekuatan tempur terkuat, rahasia dan tuan yang tersembunyi itu semuanya berada di bawah kendali mereka. Mereka turun tangan, siapa yang bisa menghentikan mereka? Di medan perang, empat orang kuat dari surga ketujuh bergabung dan bekerja sama dengan sempurna. Pertama, penyihir itu mengubah lingkungan untuk mengganggu Ye Junlin. Kedua, Dewa Petir langsung mengirim naga ajaib itu ke Ye Junlin. Naga iblis menyerang Ye Junlin dengan pukulan terkuatnya. Langkah ini benar-benar tidak dapat dihentikan. Pertama, penyihir itu telah mengganggu Ye Junlin. Kedua, Dewa Petir terlalu cepat. Kedua faktor ini telah menentukan bahwa Ye Junlin tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menerimanya. Ye Junlin mungkin tidak mampu menahan kekuatan pukulan naga iblis yang dapat menghancurkan gunung. Biarpun dia bisa menahannya, pembunuhan manusia bayangan dalam kegelapan akan terjadi lagi. Anda harus tahu bahwa ini adalah empat orang kuat dari surga ketujuh. Tipu muslihat dan kekuatan mereka jauh melebihi yang lain. Ini adalah situasi yang fatal. Naga ajaib itu meninju dada Ye Junlin, dan itu seperti ledakan rudal, dan awan jamur muncul di sekelilingnya. Bayangan master pembunuhan tiba-tiba muncul di atas kepala Ye Junlin, dua bilah pendek muncul di tangannya, dan lampu listrik menyala di sekelilingnya. Kedua bilah pendeknya terbuat dari meteorit dari luar angkasa dan dapat menembus benda keras apapun. Boom, Demon Dragon yakin pukulan terkuatnya mengenai Ye Junlin. Puff, pria bayangan itu juga yakin bahwa kedua bilah pendeknya telah menembus leher Ye Junlin. Tapi ekspresi mereka langsung berubah, karena ini semua hanyalah ilusi. Ye Junlin menghilang dari mata mereka, menghilang ke udara. Tidak, Shadow Man tahu itu kecepatan yang tak terbayangkan. Mereka melarikan diri seketika dengan kecepatan lebih cepat dari Dewa Petir, menciptakan ilusi bahwa mereka berdua telah berhasil. Itu adalah klon yang dihasilkan dengan kecepatan sangat cepat, dan itu adalah klon yang mereka pukul. Klon bayangan, Ye Junlin menggunakan klon bayangan lagi. Tidak seperti sebelumnya, kali ini saya tidak membodohi semua orang. Manusia bayangan melihat sifat aslinya. Setelah Ye Junlin menggunakan klon bayangan, dia dengan cepat meninggalkan pusat medan perang. Boom! Ketika dia muncul lagi, dia benar-benar berhasil menyusul Dewa Petir yang telah menyelamatkan Jefferson dan dua lainnya. Kecepatannya lebih cepat dari Dewa Petir yang bakat kebangkitannya adalah kecepatan. Bang, puff, Ye Junlin meninju Dewa Petir hingga berkeping-keping. Mengembalikan tebasan naga, pada saat yang sama, pedang Beiming terlempar keluar. Hai, sebelum Miko di sebelahnya sempat bereaksi, tenggorokannya dibelah oleh pedang Beiming yang setengah patah. Saat Miko jatuh, lingkungan di sini telah berubah. Laut tidak ada lagi dan semuanya kembali normal. Tapi Ye Junlin tidak berhenti. Dia langsung muncul di belakang naga iblis, dan pada saat yang sama, pedang Beiming yang berputar masuk ke tangan Ye Junlin. Puff, Ye Junlin membunuh naga iblis itu dengan satu pisau. Shadow Man menyadari bahayanya dan bergegas pergi. Tapi Ye Junlin menghilang lagi. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakangnya. Bunuh, manusia bayangan itu sudah mati.
Keempat orang kuat di surga ketujuh dihancurkan. Siapa yang bisa menghentikanku? Mengejutkan. Mendidih, negara elang perang terdiam. Seluruh dunia terdiam. Menghitung perang elang dan dewa petir sebelumnya, 5 prajurit tingkat 7 telah dibunuh oleh Ye Junlin saja. Terutama 4 yang terakhir masih bergabung. Menakutkan, sangat buruk, bahkan kartu as yang dikirim oleh Biro Perisai Langit tidak dapat menghentikan Ye Junlin. Dia sudah sangat kuat, satu orang menekan kerajaan elang perang dan bertarung. Siapa lagi? Ditaklukkan, Richard dan yang lainnya sangat yakin. Dia membunuh 5 orang kuat dari surga ketujuh berturut-turut, bagaimana dia bisa bertarung? Bahkan dengan ribuan pasukan tepat waktu, tidak ada cara untuk menghentikannya. Semua kalangan di kerajaan elang perang dipukuli hingga kehilangan suara. Mereka bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Seolah-olah dia tidak terkalahkan dan tidak ada yang bisa menaklukkannya. Di pinggiran kota danau, Ye Junlin terus bergerak maju setelah membunuh 4 orang kuat dari surga ketujuh. Di sisi lain gunung, ribuan tentara dan kuda sedang menunggu. Meskipun mereka tahu mereka tidak bisa membunuh Ye Junlin, apalagi menghentikannya. Tapi dia tidak bisa begitu saja melihat Ye Junlin pergi. Satu-satunya tujuan penghalangan mereka adalah untuk menunda waktu dan mencari cara untuk membunuh atau mempertahankan Ye Junlin. Ayo, kali ini, lebih banyak ahli yang terlibat. Prajurit dan negara adidaya datang untuk menghentikan Ye Junlin seperti orang gila. Ye Junlin menyeret mereka berdua dan memotong jalan berdarah dengan pisau patah. Dia terlalu kuat, benar-benar tidak dapat dihentikan. Seluruh dunia ketakutan dengan kekuatan Ye Junlin. Semua orang di Daxia sangat senang, tapi mereka semua penasaran siapa orang ini. Apakah mereka benar-benar klan Baolong yang legendaris? Ataukah dari kekuatan misterius Daxia? Namun, Yan Longwei dan yang lainnya secara bertahap menemukan jawabannya, dan semua orang memahaminya secara diam-diam. Hanya saja, jangan katakan itu, jaga rahasia ini. Kejadian ini telah berdampak pada banyak orang, dan kini bahkan klan Baolong pun mulai memperhatikannya. Bahkan banyak kekuatan kuno yang siap bergerak. Bagaimanapun, 5 orang kuat dari surga ketujuh terbunuh. Setengah hari berlalu, Ye Junlin berjuang untuk melewatinya. Lawan menderita banyak korban, tidak ada cara untuk menghentikan Ye Junlin. Dia sangat dekat dengan perbatasan selatan kerajaan elang perang. Meski pasukannya ribuan, mereka semua mati saat bertemu Ye Junlin. Saya tidak bisa menghentikannya, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Anda tidak dapat menghentikan siapapun. Malu, negara elang perang mengalami penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Dia pasti bisa meninggalkan negeri elang perang dalam waktu kurang dari 6 jam. Apakah kita akan membiarkan dia pergi seperti ini? Itu akan menjadi aib terbesar kita. Kita akan ditertawakan oleh seluruh dunia. Temukan jalan, pikirkan cepat jalan. Kita harus menahannya di kerajaan elang perang dan jangan pernah membiarkannya pergi. Cepat, 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 kita tidak punya banyak waktu tersisa. Saat ini, semua kalangan besar di kerajaan elang perang menjadi gila. Tidak peduli apakah Su Zhengji dan Jefferson hidup atau mati. Tapi wajah itu penting, wajah mereka ditampar habis-habisan oleh Ye Junlin. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Waktu berlalu menit demi menit, 2 jam berlalu. Kami punya solusinya, kami punya solusinya. Oke, solusi ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sky Shield akhirnya menemukan solusinya. Hentikan perang secepatnya. Biro Perisai Tianxi memberi perintah, dan ribuan tentara dan kuda yang menghalangi Ye Junlin di depan berhenti. Tepat ketika Ye Junlin bertanya-tanya, beberapa kendaraan off-road dengan bendera gencatan senjata melaju ke arah Ye Junlin. Ye Junlin ingin melihat trik apa yang akan dimainkan pihak lain. Dia tidak bergerak, perhatian seluruh dunia terfokus pada hal ini. Semua orang ingin tahu apa rencana Biro Perisai Langit. Sekelompok pria dan wanita berjas dan berdasi turun dari beberapa kendaraan off-road. Kebanyakan orang bukanlah negara adidaya atau pejuang.
Mereka lebih seperti pekerja kantoran di pusat perbelanjaan. Ye Junlin mengangkat sudut mulutnya dan bertanya sambil tersenyum, "Apa yang kamu lakukan?" Pemimpin pria dan wanita itu mendekati Ye Junlin dengan waspada, mengangkat tangan mereka dan berkata, "Tuan yang terhormat, harap tenang, kami tidak bermaksud jahat, kami hanya ingin bicara denganmu." "Iya, kami ingin berbicara dengan Anda, tidak masuk akal bagi kami untuk bertengkar bola-bali seperti ini, Ye." Junlin mencibir, "Apa di sana untuk dibicarakan? Cepat menyingkir dan biarkan saya membawa kedua orang ini pergi." "Tuan yang terhormat, tolong dengarkan kami ingin berbicara dengan Anda dan membuat kesepakatan dengan Anda." Keduanya mereka memandang Ye Junlin dengan waspada. "Katakan padaku, apa masalahnya?" Ye Junlin penasaran. "Tuan, kami pasti bisa mengubah konflik menjadi persahabatan dan musuh menjadi teman." "Iya, Anda sebenarnya tidak punya dendam terhadap kami. Mengapa Anda begitu putus asa?" Ye Junlin tersenyum, "Bagaimana Anda mengatakan itu? Sebenarnya, Anda tidak perlu. Jika kamu bekerja keras untuk Daxia, kenapa kamu tidak bergabung saja dengan Kerajaan Elang Perang? Kami berjanji untuk memenuhi persyaratan apapun yang kamu inginkan. Misalnya, jika kamu ingin menjadi raja, kamu bisa menjadi seorang raja dan lakukan apapun yang kamu inginkan. Selama kamu setuju untuk bergabung dengan Kerajaan Elang Perang, kamu akan mencapai apapun yang kamu inginkan. Misalnya, kekuatanmu akan semakin meningkat. Misalnya, kamu akan memiliki kekayaan paling banyak dan hak tertinggi." Pria dan wanita ini adalah negosiator yang ahli. Bernyanyi dan menyelaraskan, jika salah satu dari mereka tidak memperhatikan, mereka akan benar-benar tergoda oleh keduanya. Saat ini, semua orang juga sudah tahu apa pendekatan War Eagle Country. Meski aku tidak bisa menghentikanmu, aku bisa mengizinkanmu bergabung. Setelah Anda setuju, Anda akan membunuh dua burung dengan satu batu. Ye Junlin tersenyum, "Oke, bisakah Anda mencapai apapun yang saya inginkan?" "Iya, selama Anda berani memikirkannya, kami berani setuju. Saya di sini atas nama Biro Perisai Tianxi dan dapat memenuhi semua persyaratan Anda." Orang-orang ini penuh percaya diri, penuh. Ye Junlin memandangi beberapa orang dan berkata, "Oke, syaratku sangat sederhana. Biarkan aku menjadi penguasa Kerajaan Elang Perang. Selama kamu setuju, aku akan bergabung tanpa ragu-ragu." Boom! Dia terus sekarat tanpa mengatakan sesuatu. Yang mengejutkan, begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang tercengang. Kondisinya ternyata seluruh Kerajaan Elang Perang. Dia ingin menjadi penguasa Kerajaan Perang Elang. "Omong kosong, mustahil, Pak, mohon jangan bercanda, kami ikhlas." Beberapa orang berkata dengan dingin, "Omong kosong, saya tulus. Bukankah saya mengatakan bahwa saya akan memenuhi semua persyaratan saya memintanya, tapi mengapa tidak puas?" Tanya Ye Junlin, "Jangan terlalu sering mengganggu kami, jangan sengaja menipu kami." Beberapa orang dari Biro Perisai Langit marah, "Jika kamu tidak tulus, keluarlah." Ye Junlin menamparnya. Kekuatan tak kasat mata yang mengerikan menamparkan semua orang dan kendaraan dari Biro Perisai Langit. Ye Junlin terus bergerak maju, pembicaraan terputus. Ini benar-benar mengganggu rencana Biro Perisai Langit. Saya pikir tidak ada yang akan menolak undangan dari War Eagle Country. Tanpa diduga, Ye Junlin akan mengalami kondisi seperti itu. Ye Junlin terus bergerak maju, tapi ribuan pasukan di depan terus menghalanginya. Tidak, ini saat terakhir, masih ada 3 jam lagi. Dia harus meninggalkan Kerajaan Elang Perang. Bahkan jika Su Zhengji dan Jefferson mati, kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan Kerajaan Elang Perang. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan, temukan jalan secepatnya. Cepatlah. Waktu berlalu dengan cepat, masih 1 jam sebelum Ye Junlin meninggalkan War Eagle Country. "Hei, itu benar-benar tidak berhasil. Aku hanya bisa menggunakannya." "Apa, gunakan itu? Apakah kamu gila? Tidak ada cara lain. Untuk tujuan ini, hanya itu yang bisa melakukannya." "Saya tidak setuju. Ini terlalu menakutkan." "Iya, ini gila,
Saya juga tidak setuju. Setelah digunakan, kami akan memikul terlalu banyak tanggung jawab. Sejak awal, tidak ada seorang pun di dunia yang menggunakannya. Jika kami ingin menggunakannya, kami akan menjadi yang pertama menggunakannya. Jika kami menggunakannya untuk melawan seluruh dunia, lakukan, kamu tahu berapa besar tanggung jawab yang harus kita tanggung. Seseorang mengusulkan untuk menggunakannya. Setelah itu ditentang oleh kebanyakan orang. Seolah ini adalah hal yang tabu. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia akan meninggalkan negeri elang perang. Kita akan menjadi lelucon terbesar di dunia saat itu, negara adidaya yang tidak bisa menghentikan satu orang pun. Kami akan melakukannya. Bawalah buku malu masuk kekaisaran, kita semua akan menjadi pendosa kekaisaran. Orang yang memberikan saran itu meraung. Kali ini, semua orang diam. Sungguh memalukan sekarang, Ye Junlin menekan War Eagle ke tanah dan menggosoknya sendirian. War Eagle kehilangan martabatnya. Cepat ambil keputusan, sudah waktunya. Bahkan belum sampai 1 jam lagi. Desak pria itu, baiklah, saya setuju untuk menggunakannya. Saya setuju juga, saya setuju juga. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, semua anggota setuju untuk menggunakannya. Tapi ada masalah, kita bisa menggunakannya, tapi tidak atas nama Biro Perisai Langit, atau atas nama Kerajaan Elang Perang. Kata pria itu, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya di bawah, biarkan Richard dan yang lainnya menggunakannya sebagai laboratorium. Lagi pula, orang ini menangkap adik laki-laki Richard. Kita dapat mengaitkan masalah ini dengan Richard dan dendam pribadinya. Semua tanggung jawab atas insiden itu ada di tangan Richard. Chad akan memikul tanggung jawab itu sendiri. Oke, ini ide yang bagus. Iya, segera beritahu Richard, biarkan dia melakukannya. Ketika Richard menerima berita itu, dia tertegun. Apa kamu benar-benar ingin menggunakannya? Tanya Richard heran. Benar. Itu akan tetap digunakan atas nama laboratorium di belakangmu. Pada saat ini, inilah waktumu untuk berkontribusi pada kekaisaran. Kamu tidak bisa menolak, inilah yang diinginkan semua orang, kata perwakilan dari Biro Perisai Langit. Richard memikirkan sesuatu dan berseru, bagaimana dengan saudaraku? Begitu dia menggunakannya, saudaraku akan mati juga. Sekarang waktunya. Mari kita utamakan reputasi kekaisaran. Jangan khawatir, saudaramu juga mengabdi pada kekaisaran. Pengorbanan, kekaisaran akan mengingatnya. Richard ragu-ragu selama 1 menit penuh. Akhirnya setuju. Baiklah, saya akan segera menghubungi laboratorium. Waktu hampir habis, Richard tidak punya waktu untuk berpikir. Saya buru-buru menghubungi laboratorium di belakang saya. Segera, laboratorium setuju. Dan itu disediakan oleh laboratorium dan tidak memerlukan STIELD. Dengan cara ini, hubungan tersebut dapat dihilangkan sepenuhnya dan semuanya dapat dikaitkan dengan Richard sendiri. Masih ada 40 menit sebelum dia meninggalkan kerajaan elang perang, senjata dan perlengkapan kita akan siap dalam waktu 15 menit. Waktu terus berlalu, hanya tersisa 25 menit sebelum Ye Junlin meninggalkan kerajaan elang perang. Di selatan ada gurun tak berujung. Ye Junlin menyeret mereka berdua berjalan. Tidak ada yang menghalangi bagian depan. Tampaknya bagi seluruh dunia kerajaan elang perang telah menyerah. Tapi orang pintar tahu bahwa kerajaan elang perang pasti punya rencana cadangan. Tapi tidak tahu apa itu. Senjata sudah dipasang. Target sudah dikunci. Dan siap diluncurkan kapan saja. Laboratorium Richard mengirimkan pesan. Mereka menyebutnya sebagai senjata paling ampuh di laboratorium ini. Tongkat Tuhan. Bersambung.